karena kita jumpai banyak para ahli tafsir, para teolog, termasuk para fuqaha juga dalam memberikan definisi tentang iman. Nah, kita ingin tahu dan memahami apa itu iman dan siapa orang-orang yang beriman. Kalau kita renungkan dari ayat-ayat Al-Quran yang begitu banyak, menerangkan kepada kita bahwa iman itu bukan hanya sekedar percaya. Bukan juga hanya sekedar keyakinan. Tapi iman memiliki rokais pilar-pilar. Kalau salah satu pilarnya hilang, maka tidak dinamakan sebagai iman. Rokizah yang pertama, pilar yang pertama adalah al-ilmu. Kata ilmu ini menunjukkan kepada sesuatu yang pasti kebenaran. Kalau yang sifatnya dugaan, itu bukan ilmu. Baru teori dan hipotesis. Tapi baru dikatakan ilmu apabila betul-betul merupakan apa? Sesuatu yang terbukti kebenarannya. Oleh karena itu Allah melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Lalu wasilah ilmu innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kamu lihat, kamu dengar langsung, ya. Kamu fahami dengan bukti-bukti dan hujjah, itu baru ilmu. Tapi kalau kata orang Tegal bilang jarene, ya, itu bukan apa? Bukan ilmu. Al-Quran ilmu, karena dia merupakan apa? Yang dipastikan kebenarannya, tidak terdapat keraguan di dalamnya. Adapun hadis-hadis yang dikumpulkan para ahli hadis tidak dapat dikatakan ilmu sampai terbukti kebenaran. Untuk membuktikan kebenaran diperlukan dua syarat. Pertama, syaratnya dijamin kesahihannya. Kemudian yang kedua, matan dan isinya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Karena kalau muatan kandungan satu hadis bertentangan dengan Al-Quran, berarti Rasulullah SAW menyampaikan, menerangkan sesuatu yang bertentangan dengan risalahnya. Padahal peran Rasul menerangkan, menjelaskan isi Al-Quran, bukan meralat, bukan menghapuskan. Oleh karena itu Allah perintahkan Nabi mengumumkan, qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Katakan, aku tidak punya wewenang untuk mengubah, ya, ayat-ayat Al-Quran dengan pilihan dan kehendakku. In attabi'u illa ma yuha ilai. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Oleh karena itu dengan tegas Allah perintahkan untuk menegaskan kepada kita semua. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Katakan, aku khawatir, takut bila aku menentang Tuhanku akan terkena azab di hari yang besar. Jadi rakizah yang pertama, pilar yang pertama yang menyanggah iman ini adalah ilmu. Oleh karena itu, orang-orang yang bodoh di saat meyakini sesuatu tidak dapat dikatakan sebagai iman. Karena apa? Karena apa yang dipercayai bukan atas dasar apa? Ilmu. Oleh karena itu banyak yang mengimani bahwasannya cincin kecombong itu bisa apa? Bisa melet wanita. Cincin virus bisa memperkaya seseorang. Atau mengimani bahwa hari Selasa adalah hari sial. Nah, bisa-bisa orang yang mengimani sesuatu tanpa dasar ilmu mengakibatkan dia tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga beribadah tanpa ilmu, tujuannya baik, tapi bisa-bisa juga apa? Bisa-bisa dia tidak mendapatkan apa-apa yang diinginkan dari kebajikan, malah dia melakukan dosa. Betul nggak? Kalau di ayat 23 nih ada kata-kata adallahullahu ala ilmin, sesat dalam rangka berilmu. Itu maksudnya? Jadi afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahullahu ala ilmin. Apa kamu tidak melihat seorang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan? Akhirnya karena dia mengikuti nafsunya, mempertuhankan hawa nafsunya, enggan mendengarkan Allah dan peringatannya, akhirnya Allah biarkan dia tersesat. Tapi tersesatnya bukan karena bodoh. Tersesat padahal dia tahu yang benar. Padahal tahu yang benar. Artinya kalau orang bodoh tersesat, itu maklum.
Kalau ini walaupun sudah tahu kebenaran, tapi karena ikuti hawa nafsunya. Contohnya, orang yang berzina tahu nggak zina itu tidak baik? Yang korupsi, kalau dia menganggap korupsi baik, mau nggak dikatakan koruptor? Nggak mau, betul nggak? Benar. Berbohong juga dia tahu tidak baik, tapi dikerjakan. Oh, iya. Maka orang semacam ini Allah biarkan dia tersesat ala ilmin. Maksudnya apa? Dalam pengetahuan bahwa Bukan itu berarti jelek. Allah nggak menerangkan, bukan Allah nggak memberikan penjelasan, tapi tidak diperdulikan karena nafsunya dijadikan sebagai Tuhan. Nah, banyak ulama juga yang seperti ini. Waliyadzubillah, jangan sampai kita karena mengikuti hawa nafsu kita menempatkan ayat Allah bukan pada tempatnya. Ini namanya adallahullahu ala ilmin. Allah biarkan dia tersesat dalam pengetahuan. Artinya Allah tidak bertanggung jawab. Kalau Allah belum menjelaskan, dia punya alasan. Seperti firman Allah, inna dina indallahil Islam. Jadi agama yang diakui di sisi Allah hanya agama yang dasarnya keislaman kepada Allah. Bukan menuntut Allah untuk mengislamkan dirinya dengan tradisi kita. Mengislamkan Islam kepada budaya kita. Contohnya Islam Nusantara. Itu namanya apa? Ingin menusantarakan Islam. Tapi kita wajib mengislamkan Nusantara kita. Mengislamkan diri kita kepada Allah. Dan itu dengan pilihan dan ketulusan kita. Tanpa ada paksaan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Jadi yang diakui, diterima di sisi Allah adalah sikap berserah diri kepada Allah. Tunduk kepadanya. Lalu Allah tambahkan, wa makhtalafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dan tidak terjadi perselisihan di antara para ahli kitab karena kebodohan, bukan. Tapi perselisihan terjadi karena apa? Karena disebabkan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Setelah datangnya petunjuk dan ilmu dari Allah. Jadi setelah datangnya ilmu petunjuk dari Allah untuk mereka, karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka, akhirnya mereka tersesat dan menyesatkan juga orang lain. Ilmu yang menjadi pilar keimanan ini ilmu yang seperti apa sih? Nah, dengan sendirinya kan ilmu ya, yang menjadi rakizah al-iman ya, adalah ilmu-ilmu ya, yang mengantarkan kita kepada kebenaran sejati, yaitu Allah. Contohnya, orang di saat mempelajari biologi, baik yang berhubungan dengan manusia, dengan hewan dan tumbuhan, pada saat dia mempelajari dan merenungkan bagaimana hukum, aturan yang mengatur tubuh manusia, begitu juga hewan, begitu juga tumbuhan, dia menemukan keajaiban apa tidak? Dan tidak mungkin semua ini terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang mencipta, ada yang menata, ada yang mengatur. Maka rasa hormatnya kepada Allah akan lebih besar. Maka Allah katakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Tapi banyak orang membaca ayat Al-Quran, menghafalnya, bahkan iramanya indah pada saat membaca Al-Quran. Tapi ternyata ya, orang seperti ini, ya, walaupun bola matanya apa, dalam keadaan melek, dia tidak melihat. Telinganya sehat tapi tidak mendengar. Diberikan akal tapi akalnya tidak digunakan. Kenapa? Hawa nafsu lagi, kefanatikan yang membutakan. Ilmu di sini, semua pengetahuan tentang kebenaran yang mengajak kita untuk menemukan bukti-bukti akan kebenaran Allah, keesaannya, kekuasaannya. Dan dialah satu-satunya Tuhan yang menciptakan alam raya, termasuk kita semua, yang mengantarkan kita untuk merunduk, sujud di hadapan kebesarannya dengan penuh kesadaran. Itulah ilmu yang akan memberikan manfaat bagi kita, bukan ilmu yang membawa kita pada kesombongan. Karena orang menemukan kebenaran, tapi sayang terputus hubungannya dengan Allah. Dia menemukan berbagai macam penemuan dalam bidang teknologi, tapi tidak pernah menghubungkan dengan Allah. Bahkan banyak dari mereka yang masih menyembah selain Allah, menyembah benda-benda yang Allah ciptakan. Padahal dia seorang apa? Ahli teknologi yang canggih. Seorang ahli IT, ahli dalam bidang pesawat, ahli dalam bidang radar, bahkan seorang ahli biologi, ahli geologi. Tapi ternyata ilmunya hanya sebatas apa? Sebatas apa yang diketahui, tidak menghubungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua,
Yang kedua apa? Al-yaqin. Al-yaqin. Jadi ilmu ya mengantarkan dia pada keyakinan. Kan tapi kalau hanya ilmu sebagai wawasan, ya, sebagai apa? Kajian, penelitian, tapi tidak masuk ke dalam hati kita untuk melahirkan keyakinan, menumbuhkan keyakinan di hati kita, maka ilmu tersebut tidak termasuk dalam kategori iman. Begitu juga kalau muncul di hati keyakinan sugesti tanpa dasar ilmu, itu juga bukan iman. Jadi ilmu di sini ya, betul-betul membangun keyakinan sesuai dengan ilmu dan kebenaran yang diketahui. Ini merupakan rakizah yang kedua, al-yaqin. Oleh karena itu seorang yang meyakini kebenaran itu tidak bisa menerima sama sekali apa? Sesuatu yang bertentangan. Karena apa? Karena kebenaran yang mutlak, bukan pendapat. Bukan pendapat. Kalau pendapat yaduru bainas shawab wal khata', bukan bainal haq wal batil. Berkisar di antara shawab dan khata', bukan hak maupun batil. Jadi ilmu yang kedua al-yaqin, yang ketiga apa? Al-amal al-muwafiq liyaqinihi. Itu amal kebaikan yang sesuai dengan keyakinannya dan ilmunya. Al-muwafiq liyaqinihi wa ilmu. Kalau dia tahu, dia yakin, ya, tapi tidak mengerjakan, itu belum sampai pada derajat iman. Belum sampai pada derajat iman. Dia tahu, yakin bahwa orang berinfak itu ya, akan mendapatkan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala 700 kali lipat apabila dia berinfak di jalan Allah, tidak menyakiti perasaan orang yang diberi, tidak mengungkit. Tapi dia nggak mau kerjakan. Dia hanya menganjurkan orang lain berinfak, tapi dia apa? Tidak melakukan. Maka ini seperti pohon yang daunnya lebat, tapi nggak ada buahnya sama sekali. Lama-kelamaan, ya, dari orang yang tadinya berpengetahuan, punya keyakinan, akan hilang keyakinannya karena tidak diamalkan, berubah menjadi orang yang ragu. Oleh karena itu selalu iman bisa disebutkan oleh Allah didampingi dengan amal soleh. Sebetulnya amal soleh bagian dari iman. Cuma sengaja Allah ulangi sebutannya supaya apa? Supaya menekankan masalah ini bukan masalah sepele. Jadi innalladzina amanu ya, wa amilus sholihat. Wa amilus sholihat, wawnya di sini sebetulnya ya bukan waw untuk menerangkan sesuatu yang berada di luar iman, tapi untuk mengataf sesuatu ala nafsihi. Seperti qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Kitab itu nur, nur adalah kitab. Jadi atfu syai'i ala nafsi. Contohnya juga wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Al-hikmah kandungan Alkitab. Cuma Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan 2 kali, yang satu dalam naungan Alkitab, yang kedua secara sendiri untuk menerangkan bahwa orang-orang yang mengikuti Alkitab akan menerima hikmah dari Allah menjadi orang-orang yang bijak. Jadi yang pertama adalah ilmu ya. Dengan sendirinya baru dikatakan ilmu apabila dia merupakan apa? Merupakan hal ya, yang betul-betul diyakini kebenarannya. Bukan antara iya dan tidak. Hal yang diyakini kebenarannya dengan pasti. Dan ini hanya bisa apa? Bisa apabila datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Atau kebenaran-kebenaran yang pasti ya, yang telah terbukti ya, dibuktikan oleh akal, penelitian ya, secara berulang-ulang dan disepakati oleh orang-orang yang berilmu. Maka hal seperti ini dengan sendirinya tidak akan diragukan. Jadi kalau orang bertanya 2 tambah 2 berapa? 4. 2 kali 2? 4. 4 dibagi 2? 2. Jadi kalau kita lihat ini merupakan hal nggak ada perbedaan antara siapa? Antara barat, timur, utara maupun selatan. Tapi kalau pendapat fulan itu bisa saja apa? Bisa saja berbeda dengan pendapat orang lain. Contohnya pendapat Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, ini bukan kebenaran mutlak. Ini pendapat yaduru bainas shawab wal khata'. Bukan bainal haq wal batil. Jadi kalau seorang meyakini pendapat Albani merupakan hak yang lainnya batil, ini nggak benar. Kalau seandainya para pengikut Syafi'i menganggap pendapat Syafi'i itu merupakan hak, berarti yang lain batil. Tapi kalau pendapat Syafi'i menurut mereka pendapat yang shawab,
pendapat yang lain juga ada kemungkinan bisa apa? Bisa pendapat mereka yang benar. Itu ucapan Imam Syafi'i sendiri. Pendapat saya shawab, yang mungkin khata' salah. Pendapat orang lain menurut saya khata' salah, tapi mungkin benar. Tapi kalau yang namanya hak, lawannya batil. Nah, kitab Allah merupakan kitab yang hak, tidak diragukan. Pengetahuan juga yang aksiomatis, yang sifatnya gamblang, tanpa membutuhkan pemikiran. Dari kesepakatan para ulama, ya, hingga lahir dulu dinamakan sebagai ilmu pasti. Walaupun sekarang sebetulnya apa? Mereka tidak lagi berani mengatakan sebagai ilmu pasti, karena terkadang ada kekurangan di sana sini. Yang dipastikan manusia tidak sama dengan apa yang dipastikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini 3 pilar dari keimanan. Ya, ilmu, yakin, dan amal saleh. Nah, untuk memelihara iman kita, ilmu kita, keyakinan kita, dan amal kita dalam keadaan stabil, maka diperlukan mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjuang di jalan kami akan tunjukkan bagi mereka jalan-jalan mereka. Oleh karena itu orang yang berilmu, yang beramal, yang amalnya istiqamah dengan rapi, bermujahadah menghadapi hawa nafsunya, ya, menjaga diri tetap dalam kebenaran, beda dengan orang yang apa? Yang memiliki 3 syarat tapi tidak melakukan mujahadah, terkadang nyemplung, betul nggak? Dalam hawa nafsunya, betul nggak? Dia beramal, bukan tidak beramal, tapi terkadang amalnya bercampur dengan apa? Dengan perbuatan yang batil, dengan hawa nafsu. Nah, ini yang menimbulkan terjadinya korosi dalam iman kita. Oleh karena itu iman yazid wa yanqus. Jadi mujahadah ini penting. Karena kita berhadapan dengan syaitan, berhadapan dengan nafsu kita ini. Kalau kita nggak berhati-hati, bisa-bisa kita menganggap diri kita benar, berjalan di atas jalan yang benar, padahal yang kita lakukan adalah jalan syaitan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin betul-betul apa? Menggugah kita, membangkitkan kesadaran kita, mengajak kita untuk mengimani hal-hal yang betul-betul pasti kebenaran. Kemudian dari apa yang kita yakini dengan pasti kebenarannya, ya, diajak untuk kita beramal dan berjuang untuk memperjuangkan apa yang kita yakini. Baru setelah itu kita akan menerima thimar, buah-buah dari ilmu, dari yakin dan amal yang kita lakukan.